Halo Pren, kali ini kita bahas kasus yang lagi gempar Pren. Kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Itulah gambaran nyata dari praktik tindak pidana perdagangan orang, TPPO, yang menjerat puluhan warga negara Indonesia, WNI, di Kamboja. Diiming-imingi pekerjaan dengan gaji tinggi, para korban justru disekap, dipaksa bekerja, dan menjadi korban eksploitasi yang mengerikan. Kisah kelam para warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja menguak sisi gelap dari praktik kejahatan lintas negara yang begitu kejam dan tak berperi kemanusiaan. Puluhan warga yang awalnya hanya berbekal harapan akan kehidupan yang lebih baik, justru terperosok dalam jebakan sindikat yang terorganisir rapi dan kejam. Mereka dijerat dengan bujuk rayu pekerjaan bergaji tinggi, namun kenyataan yang menanti mereka di negeri orang adalah eksploitasi, penyiksaan, dan ancaman kematian. Para korban direkrut melalui media sosial, sebuah cara yang kini lazim digunakan oleh jaringan kriminal untuk menyasar individu-individu yang rentan, terutama kalangan muda yang tengah mencari peluang kerja. Tawaran yang terdengar menggiurkan seperti posisi customer service, marketing digital, atau teknisi, menjadi umpan yang efektif. Sayangnya, setelah tiba di Kamboja, mereka justru mengalami kenyataan pahit yang sama sekali tidak sesuai dengan harapan. Para korban disekap di gedung-gedung tertutup yang dijaga ketat, tanpa akses bebas ke dunia luar. Di sana, mereka dipaksa menjalankan pekerjaan ilegal, termasuk melakukan penipuan daring, mengoperasikan situs judi online, bahkan ada yang dipaksa melayani kebutuhan seksual tanpa mendapatkan bayaran. Pengakuan sejumlah korban yang berhasil diselamatkan menggambarkan betapa kelam dan mencekam kehidupan di bawah kendali sindikat TPPO ini. Mereka menceritakan perlakuan tidak manusiawi yang mereka alami. Pemukulan, penyiksaan dengan alat setrum, hingga ancaman pembunuhan yang menjadi makanan sehari-hari. Bahkan lebih mengerikan, ada korban yang diperlakukan seperti barang dagangan, dijual kembali ke kelompok kriminal lain jika dianggap tidak lagi produktif. Beberapa korban juga mengungkapkan bahwa organ tubuh mereka sempat hendak diambil untuk diperjualbelikan secara ilegal. Ini adalah bentuk eksploitasi manusia yang paling ekstrim dan brutal. Di tengah tragedi ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Phnom Penh, Kamboja, tidak tinggal diam. Mereka terus berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat untuk menyelamatkan para WNI yang masih terjebak serta membongkar jaringan sindikat perdagangan manusia ini. Sejumlah korban berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke tanah air. Namun, laporan menunjukkan bahwa masih banyak korban lainnya yang belum tersentuh upaya penyelamatan. Kompleksitas jaringan TPPO yang tersebar dan tertutup menjadi tantangan besar dalam proses penanganan kasus ini. Realitas mengerikan yang dialami para korban TPPO ini seharusnya menjadi alarm keras bagi masyarakat Indonesia. Edukasi dan kewaspadaan harus ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda yang kerap menjadi sasaran empuk tawaran kerja palsu melalui media sosial atau agen penyalur kerja tidak resmi. Informasi mengenai prosedur legal untuk bekerja di luar negeri harus lebih mudah diakses dan dipahami oleh publik, agar tidak mudah tertipu oleh iming-iming gaji besar yang ternyata berujung pada eksploitasi. Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan maksimal kepada warganya. Pemerintah dituntut untuk mengambil langkah konkret yang lebih agresif dalam mencegah dan menangani kasus-kasus TPPO. Mulai dari pengawasan ketat terhadap agen tenaga kerja ilegal, penindakan tegas terhadap pelaku dan sindikat yang terlibat, hingga penguatan sistem hukum dan diplomasi internasional yang bisa memastikan keadilan bagi para korban. Dalam hal ini, kerjasama antar negara, khususnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara, menjadi krusial dalam menumpas jaringan kriminal yang tak mengenal batas wilayah. TPPO bukan sekadar kejahatan yang merugikan secara ekonomi, tetapi juga menyisakan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Mereka kehilangan kebebasan, harga diri, bahkan masa depan. Ada yang pulang dengan luka fisik, ada pula yang membawa beban batin yang tidak mudah disembuhkan. Dalam banyak kasus, para korban juga menghadapi stigma sosial ketika kembali ke masyarakat, seolah-olah mereka bersalah karena terjebak dalam situasi tersebut. Maka dari itu, penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang suportif bagi para penyintas TPPO. Reintegrasi sosial dan dukungan psikologis harus menjadi bagian dari upaya pemulihan mereka. Kita tidak hanya perlu mengutuk kejahatan ini, tapi juga harus mengambil bagian dalam upaya mencegahnya, baik melalui edukasi,
advokasi, maupun solidaritas terhadap korban. Kisah para WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja adalah potret nyata dari kegagalan sistem perlindungan tenaga kerja dan sekaligus cermin dari kerakusan manusia yang rela mengorbankan sesamanya demi keuntungan. Kita tidak bisa hanya melihat ini sebagai berita semata. Ini adalah panggilan kemanusiaan, sebuah seruan untuk bertindak, agar tak ada lagi mimpi yang dirampas secara keji, dan tak ada lagi nyawa yang melayang karena ambisi jahat manusia. Kejahatan perdagangan manusia ini menjadi peringatan serius bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri tanpa verifikasi yang jelas.